siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang hadir sekarang diperiksa dulu teman kanan, kiri, samping, belakangnya. Apakah ada yang tidak hadir teman-temannya? Aman Bu, hadir Bu. Tidak Bu, yang dua nggak hadir. Kemana? Takut buka pintu. Ke WC Bu, ke WC tadi. Baik, sekarang sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan dulu teman-temannya. Baik Bu, oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini lancar. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kabul. Oke, baik, selanjutnya pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat tentang apa kita belajar? Iya, betul, ada lagi? Pengertian konflik dan konflik Bu. Iya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita bakalan membahas tentang upaya dari penyelesaian konflik. Nah, sebelum mulai kita nonton video terlebih dahulu Pagi ya. dan sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Buat sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun, korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini bukannya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat, jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat post konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama bersirna. Terasa mogok. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita nggak mau kan mendapatkan 3 buah musuh kekerasan ini. Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan dituntut untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang benar, yaitu mengambil jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita menjalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara yang kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara yang kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil.
tanggapan terhadap video tersebut? Ya, boleh Fiski. Jadi dari video itu tuh dijelasin kalau misalnya upaya penyelesaian konflik nggak hanya pakai kekerasan, tapi bisa juga pakai cara berdamai, misalnya kayak minta maaf atau konsiliasi kayak yang ada di video tersebut. Iya, tepuk tangan untuk Fiski. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Fiski. Oke, kita next. Nah, berikut merupakan upaya dari penyelesaian konflik sosial atau yang biasa disebut dengan resolusi konflik. Ada yang sini yang tahu tentang resolusi konflik? Belum tahu, baik. Resolusi konflik ini merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menghilangkan atau mengganti masalah tersebut dengan jalan berdamai dan dengan kesepakatan. Bisa dilihat dari kasus di samping, yaitu salah satu bentuk dari resolusi konflik yaitu polisi yang melakukan mediasi kasus KDRT pasangan dikasih di Jakbar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk resolusi konflik dengan jalan berdamai. Nah, bentuk upaya konflik yang pertama ada konsiliasi, yang dimana bentuk penyelesaian ini dengan menggunakan lembaga tertentu agar pihak-pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara adil. Nah, contoh kasusnya itu adalah kasus perselisihan Indomaret dan Serikat Buruh yang berakhir damai. Nah, ini itu melibatkan pihak lembaga tertentu, yaitu asosiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang berpihak sebagai lembaga tertentu tersebut. Nah, selanjutnya ada mediasi dan juga arbitrasi. Mediasi ini upaya penyelesaian dengan pihak ketiga, tetapi pihak ketiganya ini berperan sebagai mediator. Nah, jadi pihak ketiganya ini memberikan saran, tetapi sarannya ini boleh diterima ataupun ditolak oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, kalau arbitrasi sendiri, upaya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang namanya arbiter. Nah, tetapi pemberian keputusan ini wajib ditaati dan juga dihormati oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Nah, jadi perbedaan dari mediasi dan arbitrasi ini adalah dari saran yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Nah, bila mediasi sarannya ini boleh diterima ataupun boleh ditolak, sedangkan arbitrasi sarannya ini harus wajib ditaati dan juga dihormati. Nah, contoh dari mediasi ini adalah seperti konflik antara Indonesia dan juga GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, yang dimana ada pihak ketiganya yaitu AMM, Aceh Mission Merdeka, yang juga mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya ada adjudikasi dan negosiasi. Nah, yang keempat ini, adjudikasi ini upaya menyelesaikan konflik melalui lembaga pengadilan. Misalnya aja kayak sengketa tanah antara masyarakat dan juga pengusaha yang ada di lingkup tersebut. Sini ada yang pernah dengar negosiasi? Boleh coba sebutkan negosiasi itu apa? Ya, negosiasi itu upaya menyelesaikan konflik dengan melalui proses tawar-menawar dan mencapai kesepakatan. Nah, bentuk tawar ini syarat-syaratnya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang keenam ada koersi. Ini itu upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan ancaman, baik secara fisik ataupun psikologis, agar pihak yang lain bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya itu pada demonstrasi yang ricuh. Nah, ini polisi mengeluarkan gas air mata untuk meredam kericuhan tersebut, untuk menyelesaikan konflik yang ada. Nah, yang terakhir ada stalemate atau keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang lalu berhenti pada suatu titik untuk tidak saling menyerang. Dan contohnya ini kayak perang dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Nah, selanjutnya kita ada tugas diskusi kelompok. Pertama kita buat dulu 3 kelompok. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kelompok ya. Selanjutnya ibu
Jadi kalian boleh menggunakan barcode ini, menggunakan HP kalian untuk mengetahui masalah sosial apa yang kalian miliki. Tunggu, masa saya doang yang ngerjain ya? Ibu mau nanya ini semua atau Iya. tiga aja kan? Tunggu, masa saya sih? Semuanya Jadi Ini katanya dia ya. yang depan aja katanya ya? Iya benar. Depan aja. Tunggu, masa nggak ada yang ngerjain saya doang? Bu, nggak bisa dibuka. Bu, Alila nggak bisa ngerjain bu katanya bu. Ya Bu, Aduh, males bu. Jadi kalian tulis hasil diskusi dari kelompok kalian ini waktunya aja ya. Isi. Bu, kalau nggak selesai aku udah bawa pulang. Bu, ini mau jadi PR ya Bu. Bu, Jadi PR. Jadi jadi PR aja saya. Terus namanya dulu. Demo nih, dan habis ya. Apa ya? Kita nggak punya kelompok. yang lain tahu Diomongin Bu. Ini masuk YouTube ya? Ini masuk YouTube, tolong ya. Perintah, tulisannya anak. Pemerintah pengeluar. apakah udah selesai semua? Sudah bu, terus warna. Itu soal program satu. Dia masih tahu kita. Kelompok 1 sudah? Sudah bu, dari tadi. Kelompok 2 sudah? Belum bu, tadi cari solusi bu. Kelompok 3 Sabar Bu, dia lagi terus Bu. baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja presentasinya. Di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme dari presentasi diskusi kalian. Itu namanya permainan talking stick. Jadi kelompok yang presentasi akan menunjuk random setiap anggota dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Nah, boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu presentasi. Nah bu, Ini aja nggak apa-apa. Iya, boleh. jenis konflik yang ada di gambar itu adalah konflik kepentingan bu. Nah, di situ di gambar itu ada mahasiswa yang berdemo di DPR karena menolak omnibus. Terus dampaknya yang ditimbulkan itu perpecahan dua
antara massa yang demo sama aparat, terus juga menimbulkan kemacetan. Nah, solusi dalam mengatasi konflik tersebut itu pertama antara massa demonstrasi dan aparat itu nggak boleh menggunakan kekerasan tuh saat ikut demo. Jadi aspirasi yang disampaikan itu bisa sesuai dengan yang bisa didengarkan tuh sama pemerintah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 menunjuk siapa untuk memberikan tanggapan atas hasil diskusi kalian? Boleh dia memberikan pendapatnya? Oke Bu, jadi dari kami itu tanggapannya nama jenis konflik pada gambar itu demonstrasi omnibus law Bu. Itu konflik secara vertikal Bu. Nah terus juga deskripsi singkat konflik pada gambar itu demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja dan mahasiswa karena melibatkan masyarakat dan bersifat tidak adil gitu Bu. Ya. Terus habis itu dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut itu pekerja dirugikan Bu karena lebih beban kerja gitu daripada gajinya. Terus habis itu solusi dari konflik ini yaitu transparansi pemerintah. Terus yang kedua itu ada lobby dengan tidak ricu. Yang ketiga ada kelompok masyarakat yang dibentuk agar memihak para pekerja gitu. Betul Bu. Oke, beri plus untuk kelompok 3. Selanjutnya Biro mau menunjuk siapa dari kelompok 2? Albila Bu. Udah, untuk gue ini ya. Mary. Iya, dari tanggapan dari kelompok kami itu konflik penistaan agama. Buat deskripsi singkat konfliknya itu, jadi di situ kan tertulis bahwa Fatma MUI itu Ahok bersalah sehingga harus diproses hukum. Masalahnya itu karena menodai agama Islam. Buat dampak yang ditimbulkan itu pecah belah antar umat beragama dan kerusuhan di media sosial. Buat solusi dalam mengatasi konflik tersebut itu konsiliasi dengan menghadirkan pihak ketiga untuk menengahi dan meredam kerusuhan yang terjadi. Terus menjaga lisan dan berbicara sesuai dengan kapasitas, terutama dalam urusan agama. Baik, beri plus untuk kelompok 2. Karena semua kelompok sudah merepresentasikan hasil diskusi masing-masing, maka karena sebentar lagi juga jam pelajaran akan habis, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, boleh Dias. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah resolusi konflik itu banyak ada tadi negosiasi, terus juga ada berupa ancaman. Nah, terus juga sebenarnya yang paling penting itu kita jangan pakai yang namanya kekerasan atau mengancam gitu supaya apa konfliknya itu ujungnya atau solusinya itu kelar dengan baik gitu. Baik, karena jam pelajaran sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Jangan lupa minggu depan kita akan ujian akhir semester, jadi diusahakan visi akan di-share di WhatsApp grup ya.